Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap sehat ya dan semangat untuk tetap belajar di kondisi apapun. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi debat. Materi debat ini nantinya kalian akan mengetahui jenis-jenis debat, unsur-unsur debat. Kalian bisa merumuskan mosi, pendapat, dan simpulan debat. Pastinya kalian bisa memahami kebahasan debat dan kalian harus mampu mempraktikkannya. Nah, manfaatnya apa sih debat ini? Di debat ini kalian akan dilatih untuk menyampaikan sebuah pendapat kalian mengenai masalah. Jadi kalian dituntut untuk menggambarkan cara pandang kalian, apa saja yang akan kalian lakukan ketika dihadapkan sebuah masalah, dan kalian harus berpikir kritis untuk mengeluarkan pendapat kalian di dalam debat ini. Langsung saja ya, silakan disimak penjelasan atau video pembelajarannya sampai akhir. Pertama, kalian harus pahami dulu apa sih itu debat. Nah, di sini ada pengertian debat. Debat ini adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Apabila perlu ditambah dengan informasi, bukti, dan data yang untuk mempertahankan pendapat kalian masing-masing. Nah, di sini kalian bukan hanya sekedar menyampaikan pendapat, tapi harus disertai dengan alasan, ada buktinya, ada datanya, ada informasi yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal kalian mengeluarkan pendapat saja, tapi harus berdasarkan ada alasannya. Kenapa kalian bisa mengeluarkan pendapat tersebut? Jenis-jenis debat. Di sini jenis debat itu ada 3. Yang pertama, debat parlementer atau majelis. Nah, di sini debat parlementer ini untuk memberi dan menambahi dukungan terhadap suatu undang-undang tertentu, dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya berbicara mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. Nah, ini biasanya dilakukan oleh badan legislatif, ya, bisa DPR atau MPR. Ini biasanya menggunakan debat parlementer. Jenis debat yang kedua yaitu debat pemeriksaan ulangan. Debat pemeriksaan ulangan ini adalah suatu bentuk perdebatan yang lebih sulit dan menuntut persiapan yang matang daripada gaya perdebatan formal. Nah, debat ini tujuannya untuk mengetahui kebenaran. Argumen yang disampaikan juga dimaksud untuk memeriksa atau mereka ulang. Ini biasanya dilakukan di sebuah pengadilan. Debat ketiga yaitu debat formal. Debat formal ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan sejumlah argumen yang menunjang atau membantah suatu usul kepada para pendengar. Ini biasanya yang dilaksanakan oleh instansi, baik itu pendidikan. Nah, ini nantinya kalian akan mempraktikkan jenis debat, yaitu debat formal ini. Unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat ini ada 6 unsur debat yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu mosi. Mosi ini adalah permasalahan yang didebatkan atau biasa disebut dengan topik debat. Yang kedua, tim afirmasi. Tim ini adalah yang setuju dengan mosi. Yang ketiga, tim oposisi. Tim oposisi ini yang tidak setuju dengan mosi. Yang keempat, tim netral, penonton atau juri yang dipanggil. Nah, tim netral ini sifatnya netral, tidak setuju, jadi tidak setuju juga tidak, menolak juga tidak. Jadi dia sifatnya netral. Nah, yang kelima yaitu moderator. Moderator ini adalah orang yang memimpin berjalannya debat. Yang keenam, penulis atau notula yang menulis hasil debat. Dari kesemua 6 unsur ini, unsur yang paling penting yaitu ada mosi, tim afirmasi, tim oposisi, dan moderator. Kalau lainnya itu sebenarnya opsional, tapi tetap unsur debat ini ada 6 unsur, ya.
Walaupun misalkan hanya ada mosi, tim afirmasi, tim oposisi, dan moderator, debat itu bisa berjalan. Nah, tadi mosi sudah Ibu jelaskan, yaitu masalah yang diperdebatkan. Di sini ada pengertian mosi. Mosi adalah isu atau permasalahan yang diperdebatkan. Mosi berupa pernyataan atau sudut pandang terhadap suatu kasus yang biasanya diambil dari kejadian terkini. Nah, nantinya kalian harus bisa merumuskan mosi dari ilustrasi gambaran dari kejadian terkini. Jadi mosi ini berupa pernyataan ya, sebuah pernyataan satu kalimat yang bisa dijadikan topik debat. Sebelumnya sudah Ibu bahas, di sini tim afirmasi itu tim yang setuju dengan mosi atau topik debat. Nah, tugasnya apa sih tim afirmasi ini? Di sini ada 4 tugas. Yang pertama, menjelaskan dan memberikan definisi atas masalah atau mosi yang diperdebatkan dengan alasan dan landasan yang jelas. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas tentang cakupan masalah yang diperdebatkan. Yang ketiga, jika debat menggunakan proposal, pemberian penjelasan, mekanisme, dan detail proposal harus dijabarkan secara terperinci, karena biasanya kalau lomba itu ada yang menggunakan sebuah proposal. Yang keempat, memberikan argumen-argumen yang sangat jelas tentang mosi yang diperdebatkan. Nah, tim afirmasi. Di sini biasanya debat itu terdiri dari minimal 4 pembicara ya, 4 atau lebih. Nah, karena di sini kita bahasnya 4 saja ya, tapi tugasnya sebenarnya sama saja, mau berapapun jumlahnya, tetap pembicara terakhir sebagai simpulan. Nah, di sini pembicara pertama itu tugasnya apa sih? Nah, di sini yang pertama itu tugas pembicara pertama menjelaskan atau mendefinisikan mosi itu agar arah perdebatannya dapat dibawa ke definisi yang menyetujui mosi, menentukan batasan-batasan masalah yang diperdebatkan. Pembicara kedua ini tugasnya menyanggah pernyataan dari pembicara tim lawan. Nah, menjelaskan kasus dan memberikan argumen utama disertai data valid yang menguatkan bahwa argumen itu menyetujui mosi. Pembicara ketiga ini tugasnya menyanggah pernyataan pembicara kedua dari tim lawan. Tugasnya menyampaikan argumen-argumen tadi sebelumnya dari tim afirmasi. Pembicara keempat itu tugasnya menyampaikan kesimpulan. Jadi pembicara terakhir ini tugasnya menyampaikan kembali seluruh resum alasan, pernyataan setuju tim, dan kelebihan posisi mereka. Nah, pembicara ini tidak boleh memberikan sanggahan kepada tim lawan. Jadi tugasnya hanya menyampaikan kesimpulan. Tim oposisi ini yang tidak setuju dengan mosi atau topik yang diperdebatkan. Tugasnya apa sih tim oposisi ini? Pembicara pertama ini tugasnya untuk timbal balik atas definisi mosi yang diutarakan oleh pembicara pertama tim afirmasi. Pembicara pertama oposisi ini akan menyatakan ketidaksetujuan terhadap mosi tersebut. Nah, pembicara pertama ini menyampaikan gagasan-gagasan tim oposisi dan argumennya. Jadi pembicara pertama tidak hanya tidak setuju, tapi ada alasannya mengapa tim oposisi ini tidak setuju terhadap mosi tersebut. Pembicara kedua, tim oposisi ini tugasnya untuk menyanggah pernyataan pembicara kedua tim afirmasi. Pembicara kedua ini menyampaikan argumen yang mendukung pembicara pertama. Lanjut ke pembicara ketiga. Pembicara ketiga tim oposisi ini tugasnya untuk menyanggah pembicara sebelumnya dari tim afirmasi ya, tentunya dari tim lawan. Nah, di sini juga pembicara ketiga bertugas mengulang kembali argumen-argumen yang telah disampaikan dari pembicara pertama dan kedua tim oposisi.
Pembicara keempat atau pembicara terakhir tadi sama tugasnya dengan tim afirmasi, memberikan kesimpulan, menyampaikan kembali seluruh resum alasan pernyataan tidak setuju ya, dan kelebihan posisi mereka, dan tidak boleh memberikan sanggahan kepada tim lawan. Nah, tata cara debat. Di sini yang pertama tentunya pembukaan oleh moderator. Di sini moderator memperkenalkan diri, menjelaskan mosi yang didebatkan, memperkenalkan tiap tim, dan membacakan tata tertib debat. Kemudian yang kedua, penyampaian pernyataan tiap-tiap tim terhadap mosi. Pembicara pertama, tiap-tiap menyampaikan pendapat tentang mosi, apakah menentang atau menyetujui. Penyampaian pernyataan ini secara bergantian ya, tanpa adanya tanya jawab atau interupsi dari tim lawan. Yang ketiga, ini adalah pelaksanaan inti debat. Jadi, tiap tim ini diberi kesempatan untuk menyampaikan argumennya. Selain itu, setiap tim diberi kesempatan untuk menyanggah tim lawan. Jadi, di bagian ini boleh menyanggah pendapat tim lawan. Nah, yang keempat yaitu simpulan. Ini tugasnya pembicara terakhir. Di bagian ini, setiap tim menyampaikan simpulannya terkait argumen-argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Dan tetap kepada pendirian bahwa tim kalian itu setuju atau tidak setuju terhadap mosi. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, jadi setelah setiap tim itu menyampaikan simpulannya, moderator akan menutup debat. Biasanya akan menyampaikan ringkasan. Bukan simpulan ya, karena tadi kan simpulan sudah masing-masing tim menyampaikan simpulannya. Jadi karena debat ini kan kadang tidak terjadi kesepakatan, makanya moderator akan menyampaikan ringkasan-ringkasannya saja. Oke, baiklah, ini adalah skema debat. Ini yang akan kalian praktekkan minggu depan secara bergiliran. Nantinya kelompoknya akan Ibu pilih, mosinya juga, bagiannya tim afirmasi atau tim oposisi. Jadi nanti minggu depan kalian harus sudah siap untuk debat. Kita akan debat secara virtual aja menggunakan Zoom meeting. Jadwalnya nanti akan Ibu share. Nah, di sini bisa kalian lihat, yang pertama itu tadi kan moderator akan membuka debat. Nah, kemudian lanjut ke pembicara pertama tim afirmasi dulu. Lihat panahnya di sana. Kemudian di sini pembicara pertama dulu dari tim afirmasi, lanjut ke pembicara pertama tim oposisi. Kemudian balik lagi ke pembicara kedua tim afirmasi, lanjut ke pembicara kedua tim oposisi. Lanjut ke pembicara ketiga tim afirmasi, kemudian pembicara ketiga oposisi. Nah, ini balik lagi ke pembicara 4, boleh dari tim afirmasi dulu atau tim oposisi dulu. Nah, di sini pembicara keempat atau pembicara terakhir yaitu menyampaikan simpulan tadi. Nah, jika ada tim netral, kemudian lanjut ke tim netral. Kalau tidak ada, langsung ke penutup. Ini adalah skema debat ya, yang harus kalian, jadi kalian nanti tadi baca kembali tata tertib debat dan skema debat ini untuk melaksanakan praktik debat minggu depan. Ragam bahasa debat. Tentunya menggunakan ciri ragam bahasa ilmiah ya. Yang pertama, kaidah bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik itu ejaannya atau tata bahasanya. Yang kedua, ide yang diungkapkan itu harus sesuai dengan fakta dan logis, harus tepat, dan hanya memiliki satu makna, padat, langsung menuju sasaran, runtun, dan sistematis. Hal ini tergantung pada ketepatan pemilihan kata atau diksi, dan penyusunan struktur kalimat sehingga kalimat yang digunakan adalah kalimat efektif. Yang ketiga, tentunya kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya denotatif, karena untuk tidak menimbulkan ambigu kepada pendengar atau lawan tim. Cukup sekian materi debat kali ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga
bahasa atau penjelasan Ibu bisa dipahami. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.